Di tengah pegunungan tempat klan Wudang berdiri megah, sebuah kompetisi diadakan untuk menentukan pemimpin pasukan baru. Pertandingan itu cukup sengit, namun akhirnya sang guru besar Ziyang memutuskan untuk memilih Zhu Yihang sebagai pemenangnya. Selain dikenal sebagai pendekar muda berbakat, Yihang juga merupakan cucu dari gubernur Zhu Zongyuan di wilayah Chuanshan. Maka tak heran, ia pun dipercaya untuk membawa pil merah obat penting ke istana kaisar. Sebagai simbol kepemimpinannya, Yihang juga diberikan pedang cahaya beku sebelum memulai perjalanannya. Perjalanan pun dimulai, namun di tengah perjalanan, Yihang berhenti di dekat sebuah goa karena terdengar alunan seruling misterius. Karena merasa penasaran, ia pun masuk ke dalam dan mendapati sebuah mantra mematikan dari kitab apatis di tembok goa. Tak disangka, seorang gadis bercadar tiba-tiba menyerangnya, namun Yihang langsung jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Setelah beradu jurus, Yihang memperkenalkan dirinya dengan santai. Setelah ditanya, gadis itu malah menjawab tak punya nama. Setelah pergi, Yihang berjanji akan memberi nama yang indah bila mereka bertemu lagi. Namun sang gadis memilih pergi tanpa banyak bicara. Yihang lalu melanjutkan misinya hingga tiba di istana kekaisaran. Di sana diam-diam ia diperhatikan oleh seorang gadis cantik bernama Ping Ping yang merupakan anak dari Kasim paling berkuasa, bernama Wei Zongxian. Tapi kejadian tak terduga pun terjadi. Pil merah yang seharusnya untuk kaisar justru diminum lebih dulu oleh Kasim Wei. Naasnya sang kaisar malah diberi pil lain, dan tak lama kemudian ia pun tewas. Tragedi ini pun kemudian dikenal sebagai insiden pil merah yang mengguncang negeri pada tahun 1620. Setelah kematian kaisar, tahta diwariskan kepada seorang anak kecil. Namun karena masih bau kencur, pemerintah pun dikendalikan sepenuhnya oleh Kasim Wei. Akibatnya situasi dalam kerajaan pun memburuk. Rakyat kelaparan, kota penuh kerusuhan, dan para pengemis saling berebut makanan. Sementara pasukan istana menangkap siapapun yang dianggap mengganggu ketertiban. Tak lama setelah pemakaman sang kaisar, Kasim Wei memerintahkan pasukan rahasia untuk memburu Yihang yang dituduh sebagai dalang racun mematikan itu. Sementara itu, di perbatasan kota Chuanshan, Gubernur Zhu tengah berdiskusi serius dengan Jenderal Jin Dui. Mereka mencurigai bahwa pasukan klan Jin dari utara sedang mengincar pertahanan kerajaan, dan bisa jadi ada mata-mata di antara mereka. Gubernur Zhu pun memerintahkan Jin Dui untuk mencari pengkhianat itu. Namun, situasi makin rumit ketika pasukan misterius yang dipimpin oleh Jet Raksa tiba-tiba menyerang. Jet Raksa adalah seorang gadis bercadar yang berusaha membebaskan warga miskin yang ditangkap. Dalam kekacauan itu, Jet Raksa tanpa sengaja melukai Gubernur Zhu. Melihat kesempatan emas itu, Jin Dui malah mengkhianati gubernur dengan menggaraknya hingga tewas, lalu menguasai seluruh pasukannya. Ia pun memfitnah Jet Raksa sebagai pelaku pembunuhan tersebut demi menyembunyikan pengkhianatan. Di penyerangan itu, adik Jet Raksa yang bernama Coral juga tertangkap dan menjadi tawanan. Cerita berlanjut di klan Wudang, di mana pasukan rahasia mengepung wilayah itu untuk mencari keberadaan Yihang. Tapi demi menjaga nama baik Wudang, para tetua agung memutuskan untuk turun tangan bergabung dengan pasukan rahasia kerajaan untuk mencari Yihang guna membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas insiden pil merah. Sementara itu, Yihang sendiri sedang berada di perbatasan kota Chuanshan, berbaur menyamar dengan warga yang hidup dalam kelaparan. Saat mencoba membela seorang wanita yang dihukum karena mencuri segenggam beras, muncullah sosok Jet Raksa yang datang untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Coral sekaligus membela rakyat tertindas. Ia berhasil melumpuhkan beberapa prajurit meskipun akhirnya ia pun terpojok karena hujan anak panah yang mengarah kepadanya. Yihang yang menyaksikan kejadian itu pun segera melempar meja untuk melindungi Jet Raksa dari anak panah. Dalam kericuhan itu, terlihat pula
pemimpin kelompok mata-mata bernama Cisan yang telah bertahun-tahun menyamar di tengah rakyat guna mencegah pemberontakan. Terlihat ia mencegah pasukannya untuk ikut campur bertindak dan memilih mempertahankan penyamaran mereka agar kekacauan tidak semakin meluas. Sayangnya ketika seorang anak kecil nyaris tertabrak kuda prajurit, Cisan spontan menyelamatkannya dan dengan itu ia mengabaikan tugasnya sebagai mata-mata. Untuk menutupi penyamarannya terbongkar, ia pun akhirnya memilih membantu Jet Raksa dan bekerjasama dengan Yihang untuk melawan prajurit. Meski pada akhirnya mereka pun harus ikut melarikan diri ke Benteng Bulan. Di sisi lain, Jenderal Jinduyi sengaja membiarkan mereka kabur karena punya rencana licik. Ia telah menyebarkan virus tifus ke tubuh mereka, berharap penyakit itu akan menghancurkan Benteng Bulan dari dalam. Setibanya di Benteng Bulan, Yihang, Cisan, dan anak kecil itu disambut hangat oleh para penghuni benteng. Saat malam tiba dan semua tertidur, salah satu anggota Cisan meminta izin untuk menyerang, namun Cisan menolak dan memilih tetap membaur. Keesokan harinya, suasana Benteng Bulan terlihat damai dan subur, dengan gua, perbukitan, serta sawah yang mengelilinginya. Di sanalah Yihang mendengar suara seruling yang dikenalnya. Ia mengikuti suara itu dan kembali bertemu dengan wanita misterius dari goa yang ternyata adalah Jet Raksa. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ternyata anak kecil yang diselamatkan oleh Cisan telah membawa virus tifus ke dalam benteng. Dengan sigap, para tetua pun memutuskan untuk membakar semua warga yang terinfeksi. Yihang dengan tegas menolak keputusan itu. Ia bersedia diisolasi bersama para tahanan yang terkena penyakit dan berjanji akan menyembuhkan mereka dalam waktu 3 hari atau mati bersama mereka jika gagal. Permintaan itu pun dikabulkan. Ia pun mulai meracik obat dengan penuh ketelitian. Sayangnya, satu bahan penting masih kurang, dan akhirnya Jet Raksa ditugaskan menemani Yihang mencarinya ke Goa Neraka. Dalam perjalanan itu, hubungan mereka pun semakin dekat. Sementara itu, tibalah kepala pasukan rahasia di perbatasan Chuanshan bersama para tetua agung klan Wudang. Mereka disambut oleh Jenderal Jinduyi yang tampaknya sudah menyiapkan skenario. Ia berdalih bahwa Yihang telah ditangkap oleh klan Jet Raksa dan nyawanya kini dalam bahaya. Untuk memperkuat kebohongannya, Jenderal Jinduyi bahkan menunjukkan sebuah senjata sebagai barang bukti yang diklaim digunakan oleh pemimpin Jet Raksa dalam pembunuhan Gubernur Su. Di sisi lain, di Goa Neraka, di sela-sela mencari tanaman obat, Yihang memberanikan diri untuk membuka hatinya kepada Jet Raksa. Ia mengingatkan tentang pertemuan pertama mereka di goa waktu itu, dan sebagai bentuk keseriusannya, Yihang memberikan nama Lian Sang untuknya. Nama yang indah dan penuh makna. Mendengar nama indah itu, Jet Raksa pun nampak sangat bahagia. Setelah itu, mereka pun kembali ke Benteng Bulan. Di sana Lian Sang melihat ketulusan dan tekad Yihang yang tak kenal lelah dalam meracik ramuan demi menyelamatkan warga. Ia pun mulai membuka diri untuk berbicara dengan Yihang. Lian Sang kemudian menceritakan bahwa dirinya bertekad untuk tidak jatuh cinta, karena sejak dulu gurunya selalu menekankan bahwa cinta adalah racun paling mematikan dan bisa melemahkan tekad. Gurunya sendiri juga mati karena dihianati oleh orang yang sangat ia cintai. Namun Yihang menjawab dengan bijak, kebencian justru lebih beracun jika tidak ada cinta. Ucapan itu pun membuat Lian Sang mulai terpesona. Keesokan harinya, alhamdulillah, ramuan yang dibuat oleh Yihang akhirnya menunjukkan hasil. Semua warga yang terinfeksi virus sembuh total. Di malam harinya, mereka merayakan kesembuhan dengan mengadakan ritual syukur, menyalakan lampion untuk mengenang orang-orang yang telah gugur. Di balik bukit yang sunyi dan jauh dari keramaian, Lian Sang akhirnya benar-benar membuka hatinya menerima Yihang. Setelah Yihang mengungkapkan niatnya untuk membawa Lian Sang bertemu dengan kakeknya di perbatasan Chuanshan, tanpa ia ketahui bahwa kakeknya telah meninggal. Namun di keesokan harinya, kejutan besar terjadi. Para tetua agung Wudang dan kepala pasukan rahasia berhasil menerobos masuk ke Benteng Bulan untuk menjemput Yihang.
Dengan berani, Yi Hang mengakui bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan Lian Sang dan tak akan pergi. Salah satu tetua lalu membenarkan bahwa Lian Sang lah yang telah membunuh kakek Yi Hang. Tentu saja itu adalah fitnah dari Jenderal Jin Duyi. Yi Hang terdiam. Di situ Lian Sang mengaku bahwa ia memang pernah melukai sang kakek, tapi tidak membunuhnya. Merasa bertanggung jawab dan ingin mengungkapkan kebenaran, Yi Hang akhirnya menyerahkan diri. Ia bersumpah akan kembali dan membuktikan siapa pembunuh sebenarnya. Dengan berat hati ia pun meninggalkan benteng bulan sembari meminta Lian Sang untuk menunggunya. Sementara itu di kuil Wudang, utusan kekaisaran bernama Aya yang juga merupakan sahabat lama guru besar Ziyang datang. Ia menyarankan agar seseorang bertanggung jawab atas kejadian yang melibatkan Yi Hang. Entah itu Yi Hang sendiri ataupun seluruh warga Wudang agar mereka bisa terlepas dari masalah besar dengan kekaisaran. Namun secara mengejutkan, guru besar Ziyang memohon kepada Aya untuk bersumpah menyampaikan kepada kaisar bahwa Wudang tidak bersalah dan meminta agar Yi Hang dibebaskan. Sebagai bentuk penebusan, guru besar Ziyang melompat ke jurang, mengorbankan nyawanya demi menjaga kehormatan Wudang. Di sisi lain, Yi Hang akhirnya tiba di istana dalam kondisi terikat. Di sana ia kembali menarik perhatian Putri Pingping. Ayahnya menyadari ketertarikan sang putri terhadap Yi Hang. Namun hal itu tidak mengubah keadaan. Yi Hang tetap dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara, Yi Hang bertemu dengan seorang tahanan bernama Xiang Tingbi, mantan menteri pertahanan yang baru saja disiksa. Keduanya pun saling berbagi kisah. Xiang mengaku bahwa ia ditawari bergabung dalam pemberontakan yang mengancam Wudang dan seluruh negeri. Namun ia menolak dan memilih menjadi tahanan demi mempertahankan kesetiaannya. Mendengar semangat Xiang, Yi Hang pun terinspirasi. Xiang berpesan kepada Yi Hang tidak menyerah dan terus melanjutkan perjuangan untuk melawan pemberontakan. Di malam setelah Xiang dieksekusi, Kasim Wei datang menawarkan kerjasama. Ia memfitnah Xiang sebagai dalang yang memanggil pasukan jin dari pihak musuh. Padahal Yi Hang sudah mengetahui semuanya tadi malam di ruang tahanan. Sebagai imbalan kebebasan, Yi Hang diminta untuk mengantarkan kepala Xiang ke Liangdong, tempat sebelumnya Xiang bertugas, dan menyampaikan pengkhianatan Xiang yang telah dieksekusi. Tawaran itu diterima oleh Yi Hang. Kasim Wei juga mengabarkan bahwa guru Yi Hang telah mengorbankan dirinya demi menebus kesalahan Yi Hang. Tak berhenti di situ saja, Kasim bahkan menikahkan Yi Hang dengan putrinya Ting Ting. Yi Hang yang merasa tak punya pilihan pun akhirnya menuruti semua permintaan itu demi meneruskan perjuangan Xiang. Apalagi semasa hidupnya Xiang telah mengabdikan diri demi bangsa dengan membuat berbagai strategi pertahanan Liangdong dan mengumpulkan data dari mata-mata yang menyusup ke pasukan jin. Keesokan paginya Yi Hang pun menjalankan misinya. Sesampainya di Liangdong, dengan cerdik ia menyisipkan strategi hasil tulisan Xiang ke dalam permen persembahan agar pengganti Menteri Pertahanan bisa membaca dan mengetahui rencana jahat Kasim Wei. Setelah menyelesaikan misinya, Yi Hang kembali ke istana. Malam pun tiba, yang dinanti Ting Ting sebagai malam pertamanya bersama Yi Hang. Tapi justru di momen itu Yi Hang dengan jujur mengakui bahwa hatinya masih terikat kepada wanita lain. Tepat saat itu juga, Lian Sang tiba-tiba muncul membawa amarah dan kekecewaan. Ia merebut paksa jubah pengantin milik Ting Ting dan langsung menghunuskan pedang ke arah Yi Hang. Ting Ting yang kaget pun marah menampar wajah Lian Sang. Patah hati dan merasa dikhianati, Lian Sang memutuskan hubungannya dengan Yi Hang. Ia pergi dengan hati yang hancur, merasa cinta telah melemahkan dan membuatnya tak berdaya. Yang mengejutkan, rambut Lian Sang tiba-tiba memutih, membuat para pengawal ketakutan. Tanpa aba-aba, mereka pun menghajarnya. Beruntung Yi Hang datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya dan membawanya pergi ke benteng bulan. Sebelum pergi, Ting Ting yang sudah tahu cinta sejati mereka pun nampak sudah rela dan membantu memberikan kuda kepada Li Han. Dan tanpa ragu, Li Han pun memberitahu Ting Ting semua kejahatan ayahnya. Sesampai di benteng bulan, Yi Hang langsung mencari obat di Goa Neraka untuk Lian Sang. Sayangnya obat itu banyak menyerap energi Li Han.
Dalam kondisi tak berdaya, guru Liansang datang dan menyuruhnya merapalkan mantra agar dia menjadi kuat. Sayangnya mantra itu mengisyaratkan ia harus melupakan Yihang. Jadi mantra itu pun gagal. Tak lama Yihang datang. Ia berhasil membawa obat itu dari gua neraka dalam kondisi lemas, dan akhirnya Liansang pun sadar. Keesokan harinya, karena pasukan jin mulai merapat ke Benteng Bulan, sementara pasukan Benteng Bulan kekurangan personel dan senjata, Yihang pun mengambil keputusan berani. Ia terpaksa bekerjasama dengan Jenderal Jin Dui untuk melawan ancaman yang lebih besar. Mereka akhirnya bertemu dan menyusun strategi pertempuran bersama. Tanpa rasa curiga, Liansang memberitahu adanya jalan rahasia di Benteng Bulan yang bisa digunakan untuk menyergap musuh dari belakang. Sementara itu, Jenderal Jin Dui justru menugaskan Liansang untuk berjaga di bagian depan benteng. Namun siapa sangka, jalan rahasia itu malah menjadi bumerang. Jenderal Jin Dui beserta pasukannya berkhianat, memanfaatkan jalur itu untuk mengepung Benteng Bulan dari belakang. Dalam sekejap, benteng yang damai berubah menjadi medan pertempuran. Liansang yang berjaga di depan merasa ada yang janggal, segera kembali ke benteng. Sesampai di sana, ia mendapati pemandangan mengerikan. Anggota klannya tergantung tak bernyawa, dan Yang pun turut menjadi korban. Jenderal Jin Dui lalu muncul dan tanpa basa-basi memerintahkan Liansang menyerahkan diri. Akhirnya mereka berdua berhasil ditawan. Dalam keadaan dirantai bersama, Liansang mengungkapkan perasaannya bahwa Yihang telah membuat hidupnya penuh warna. Demi menyelamatkan kekasihnya, ia pun merapalkan mantra dari kitab apatis, sebuah sihir yang memberinya kekuatan besar. Meski dengan konsekuensi kehilangan seluruh ingatannya. Begitu mantra dirapalkan, kekuatan besar pun muncul dari dalam tubuh Liansang, menghancurkan kerandanya. Kini tanpa ingatan, Liansang tampil sebagai sosok baru yang penuh amarah. Ia hampir membunuh Yihang, tapi entah kenapa tangannya terhenti. Dengan kekuatan barunya, ia menghancurkan tembok pembatas dan langsung menyergap Jenderal Jin Dui serta pasukannya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Sementara itu, mata-mata Cisan dan pasukannya datang memberi bantuan untuk Benteng Bulan dan menyadarkan para pasukan pemimpin Jenderal Jin Dui untuk bertobat dari pemberontakan dan kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, dalam kondisi setengah sadar, Liansang menghajar sang jenderal secara brutal. Pertempuran mereka berlanjut hingga ke ujung tebing, tapi Yihang menyusul dari belakang. Di tengah duel itu, Jenderal Jin Dui akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah membunuh kakek Yihang di masa lalu. Namun sayangnya, Liansang yang kehilangan kesadaran justru mencekik Yihang. Yihang pun berusaha sekuat tenaga membangkitkan ingatannya tentang mereka dan tentang cinta mereka. Saat momen semakin genting, Jenderal mencoba menyerang Liansang dari belakang. Untungnya Yihang berhasil mendorong tubuh Liansang keluar dari jangkauan serangan yang memberi kesempatan bagi Liansang untuk berbalik dan menancapkan belati ke jantung Jenderal Jin Dui. Namun takdir berkata lain, sang jenderal yang sekarat tak ingin mati sendirian. Ia menarik tangan Liansang dan membawa mereka berdua jatuh dari tebing, diikuti oleh Yihang yang tak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Di ujung cerita, di tengah jatuh bebas menuju jurang takdir, tangan mereka saling menggenggam, dan di sanalah kisah mereka berakhir dalam persatuan cinta, pengorbanan, dan peperangan yang tak terlupakan. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film The With-Her Witch of Lunar Kingdom. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.